Hi everyone, welcome back to this English online class. In today's lesson, we will learn Chapter 5, Lovely Things, page 43 from the book Practice Your English Competence for the first grade of junior high school students. Chapter 5, Bab 5, Lovely Things, hal-hal yang indah. Learning objectives, tujuan pembelajaran. Students are able to ask for information about animals' characteristics. Students are able to ask for information about persons' characteristics. Students are able to ask for information about characteristics of things. Students are able to tell animals' characteristics. Students are able to tell persons' characteristics. And the last, students are able to tell characteristics of things. Summary, rangkuman ataupun ringkasannya. Yang pertama, expressions, ungkapan-ungkapan. Ungkapan dari asking for information, meminta informasi. To ask for, untuk meminta, and give, dan memberikan informasi about physical appearance, penampilan fisik dari seseorang ataupun sesuatu, and characters, dan karakter-karakternya. Jadi ini adalah contoh beberapa ungkapan-ungkapan dari asking for information, meminta informasi. Dan bagaimana cara meresponnya, responses. Yang pertama, what is the new student like? Seperti apa murid baru itu? Nah, di sini terlihat dengan jelas bahwa dia menanyakan bentuk fisik ataupun penampilan dari anak baru tersebut ataupun karakter-karakternya. What is the new student like? Seperti apa anak baru itu? Jawabannya, oh, she is a nice girl. Oh, dia adalah perempuan yang baik. What does the room look like? Seperti apa ruangannya? Ruang ya. Seperti apa ruangannya? It is a big one. Itu besar. It has one big bed. Mempunyai sebuah kasur yang besar. And a small TV. Dan sebuah TV yang kecil. On, di atas sebuah a small table, di atas sebuah meja yang kecil. There is also a colorful wardrobe in the corner. Ada juga a colorful wardrobe, lemari yang penuh warna. In the corner, di ujung. It is a big one, itu besar. It has one big bed, mempunyai kasur yang besar. Dan TV yang kecil, on a small table. TV yang kecil di atas meja yang kecil. There is also a colorful wardrobe in the corner. Ada juga lemari yang penuh warna di ujung. Kita kembali ke ungkapan asking for information, meminta informasi. Yang ketiga, what do the children look like? Seperti apa anak-anak itu terlihat? Seperti apa rupa anak-anak itu? They look shabby. Mereka terlihat lusuh. And hungry, dan lapar. What are the lambs like? Seperti apa domba-domba itu? They are cute. Mereka imut. Jadi ini adalah beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan asking for information, meminta pendapat mengenai penampilan seseorang ataupun penampilan dari benda-benda dan juga karakter-karakternya dan bagaimana cara meresponnya. Yang kedua, grammar. Kita mempelajari grammar. Grammar itu berarti tata bahasanya. Grammar apa yang kita pelajari? Grammar adjectives. Kata sifat. Yang pertama, some adjectives tell size. Beberapa kata sifat yang menyebutkan ukuran. A big house. Sebuah rumah yang besar. A long bridge. Sebuah jembatan yang panjang.
tiny feet. Tiny artinya kecil, feet kaki, kaki kecil. A large army, sebuah pasukan yang besar. A high mountain, sebuah gunung yang tinggi. Big hands, tangan-tangan yang besar. A huge ship, sebuah kapal yang besar. A short man, seorang lelaki yang pendek. A short skirt, sebuah rok pendek. A tall building, sebuah bangunan yang tinggi. A thin boy, seorang anak laki-laki kurus. Long trousers, celana panjang. Lalu kita pelajari some adjectives, style, colors. Beberapa kata sifat yang menyebutkan warna-warna. Contohnya, a red carpet, sebuah karpet berwarna merah. A gray suit, sebuah setelan berwarna abu-abu. A brown bear, sebuah beruang coklat. A white swan, sebuah angsa putih. An orange balloon, sebuah balon oranye. Green peppers, paprika hijau. A blue uniform, sebuah seragam biru berwarna biru. A yellow ribbon, sebuah pita kuning. Black shoes, sepatu hitam. Selanjutnya, some adjectives tell quality of something or someone. Beberapa kata sifat yang menunjukkan kualitas dari sesuatu ataupun seseorang. Contohnya, a beautiful woman, seorang wanita yang cantik. A young soldier, seorang pasukan muda. A clean classroom, sebuah kelas yang bersih. A handsome boy, seorang anak laki-laki tampan. An old uncle, seorang paman tua, paman yang tua. A hot drink, sebuah minuman panas. A kind teacher, seorang guru yang baik. A sunny day, sebuah hari yang cerah. A shady park, sebuah taman yang teduh. A deep pool, sebuah kolam yang dalam. Cool weather, cuaca dingin. Selanjutnya beberapa kata sifat. Some adjectives tell materials or substances of something. Beberapa kata sifat yang menunjukkan bahan-bahan ataupun zat-zat dari sesuatu. Contohnya, a plastic folder, sebuah folder plastik. A stone wall, sebuah dinding batu. A clay pot, sebuah pot tanah liat. A paper bag, sebuah kantong kertas. A metal box, sebuah kotak logam. A glass door, sebuah pintu kaca. A cotton shirt, sebuah baju katun. Cotton itu katun. A silk dress, sebuah gaun sutra. A concrete road, sebuah jalan beton. A jet ring, sebuah cincin giok. A wooden spoon, sebuah sendok kayu. A porcelain vase, sebuah vas porselen. Selanjutnya, some adjectives are made from proper nouns of place.
beberapa kata sifat yang dibuat dari kata benda tempat-tempat. These adjectives, kata sifat ini, are called, disebut dengan adjectives of origin, kata sifat asal ataupun asli. Contohnya, a Mexican hat, sebuah topi Meksiko. An Indonesian police officer, seorang polisi Indonesia. A French flag, bendera Prancis. A Japanese dress, sebuah gaun Jepang. Washington apples, apel-apel Washington. A Spanish dance, sebuah tarian Spanyol. An Indian temple, sebuah kuil India. An Italian car, sebuah mobil Italia. Ini adalah beberapa contoh dari kata sifat yang menunjukkan asal dari benda-benda tersebut berasal. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. Untuk kesimpulannya, hari ini kita mempelajari beberapa adjectives atau kata sifat yang menentukan tentang size, bentuk ukuran, seperti a big house, ukuran rumahnya besar. A long bridge, jembatannya panjang. Lalu kita mempelajari adjective style colors, kata sifat yang menyebutkan tentang warna. Contohnya a red carpet, sebuah karpet berwarna merah. Dan juga adjective style quality of something, kata sifat yang menyebutkan kualitas dari sesuatu. Contohnya a beautiful woman, perempuan yang cantik. A clean classroom, kelas yang bersih. Lalu adjective tells materials or substances of something, yang menyebutkan tentang bahan-bahan ataupun zat-zat dari sesuatu. Contohnya a clay pot, sebuah pot dari tanah liat. A stone wall, sebuah dinding dari batu. Yang selanjutnya, some adjectives are made from proper nouns of place. Beberapa kata sifat yang dibuat dari kata benda dari tempat-tempat ataupun asal dari benda tersebut. Contohnya, a Mexican hat, sebuah topi Meksiko. The French flag, sebuah bendera Prancis. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana cara menanyakan informasi mengenai physical appearance, menanyai tentang penampilan dari seseorang, penampilannya cantik atau tidak, besar atau kecil. Contohnya, what is the new student like? Seperti apa murid baru itu terlihat? Oh, she is a nice girl. Dia adalah perempuan yang baik. Kita juga mempelajari bagaimana karakter dari seseorang, baikkah atau buruk. Contoh lainnya, what does the room like? Seperti apa ruangannya? Besar atau kecil? It is a big one. Ini besar. Okay, my students, that's all for today. See you and bye-bye.